Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama membaca kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 9263. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna syai'an wa ballaghahu kama sami'ahu wa rubba muballighin aw 'amin sami'in. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ke 9264. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dia dari Zaid bin Sabit. Dan dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 2658, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Pemirsa sekalian, dari ketiga hadis Nabi yang sahih tersebut, kata kunci yang perlu kita ingat adalah nadhrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang-orang yang mendengar hadis beliau atau mendengar sesuatu dari beliau atau mendengar makalah dari beliau, kemudian hadis tersebut dia jaga lalu disampaikan kepada orang lain, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memiliki nadhrah. Atau ketika hadis tersebut merupakan khabar atau informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa orang-orang tersebut tadi, yaitu orang yang mendengar hadis, menjaganya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa nadhrah. Lalu apa itu nadhrah? Nadhrah itu kalau bahasa sederhananya merupakan cahaya wajah, pancaran sinar di wajah atau wajah yang berseri-seri. Pertanyaannya, kenapa wajah tersebut berseri-seri? Wajah tersebut berseri-seri karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat yang sempurna. Untuk mengilustrasikan bagaimana nadhrah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat kalau orang yang makanannya enak, bergizi, sehat, duitnya banyak, orang biasa menyebut orang kaya. Gestur atau wajah orang kaya itu biasanya kelihatan begitulah, wajahnya bersih, sehat, bagus, dan sejenisnya. Itu nadhrah duniawi tentunya. Tentunya yang nadhrah di sini lebih dari itu. Pun begitu, kalau kita melihat orang-orang alim yang berilmu, kita memandang wajahnya itu seperti ada khas, ada cahaya, ada pancaran keilmuan yang berada di wajah mereka. Itulah nadhrah. Tapi nadhrah di sini lebih dari itu.
Mungkin kalau dalam kisah para nabi, ada nabi yang kaya raya dan juga pandai, itu Nabi Sulaiman. Tentu Nabi Sulaiman memiliki yang namanya nadrah. Kemudian juga ada nabi yang terkenal ganteng, yaitu Nabi Yusuf, dan dia juga menjadi kaya pejabat tinggi. Maka tentu Nabi Yusuf itu memiliki nadrah. Tentu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti beliau memiliki nadrah, yaitu memiliki kenikmatan sempurna di dunia dan di akhirat yang terpancar keluar dari raut mukanya. Nadrah. Nah, kemudian kalau di dalam Al-Quran, bahasa nadrah ini kita paling tidak bisa menemukan di dalam 3 ayat. Yang pertama dalam surat Al-Mutaffifin ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadratan na'im. Ta'arifu fi wujuhihim, kamu bisa tahu di wajah-wajah mereka nadratan na'im, pancaran kenikmatan. Terus dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu bercahaya, berseri-seri, seraya memandang kepada dalam tanda kutip wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Insan ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqahum nadratan wa surura. Dan Allah memberi mereka wajah-wajah yang jernih, bagus, wa surura, dan kebahagiaan. Jadi jelas di akhirat nanti itu akan ada kondisi di mana wajah-wajah manusia itu terbagi 2. Ada wajah yang berseri, bercahaya. Kenapa begitu? Karena mereka tahu mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Disebutkan di sini di antaranya ada al-abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah dan Rasulullah. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Di antaranya mereka itu ada orang-orang yang sabar, al-abrar. Sudah ya. Setelah kita membaca 3 buah hadis Nabi, kemudian 3 ayat dari Al-Quran, kita menemukan kata kunci nadrah. Orang yang memiliki nadrah adalah orang yang memiliki, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kenikmatan tersebut terpancar keluar dari mukanya, itu kelihatan. Lalu apa pentingnya hadis ini kita baca dan kita pegangi? Salah satu fungsi hadis ini itu untuk membangun, untuk menjadi landasan bagi kita bahwa aktivitas kita membaca hadis, kemudian mendokumentasikan hadis dan mensebarkan hadis, itu merupakan perbuatan mulia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendoakan kepada kita. Dan kita kepingin menjadi salah satu orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan nadrah tersebut. Itu satu. Yang kedua, kelebihan dari mendokumentasikan dan men-share hadis ini itu adalah bahwa perbuatan kita hari ini itu mungkin akan bisa langgeng sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita itu berpikir, kita ini sudah membaca puluhan buku, bahkan ratusan buku, ratusan halaman, bahkan ribuan halaman, tapi apa yang kita dapat? Ilmu. Kalau kita bertanya kepada diri sendiri,
Di otak kita itu apa yang kita baca sepertinya sudah nggak ada. Di hati kita itu sepertinya apa yang kita baca sudah nggak ada. Bahkan apa-apa yang kita baca tersebut belum bisa kita amalkan. Lalu apa bekasnya perbuatan tadi kita membaca buku, membaca kitab? Apakah hanya pahala saja? Oke. Mungkin dengan membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca buku, kita mendapatkan pahala yang banyak. Tapi pahala itu pun putus sudah. Membaca saya pahala berhenti. Kemudian kita berpikir, bagaimana supaya aktivitas kita membaca itu masih tetap ada bekasnya, ada jejaknya. Kemudian jejak tersebut terus menerus menghasilkan pahala bagi kita yang akan terus mengalir menjadi pahala jariah hingga hari kiamat nanti. Salah satu caranya adalah mendokumentasikannya. Yang bisa menulis buku silahkan menulis, kemudian sebarkan. Yang bisa menulis artikel silahkan menulis artikel, kemudian sebarkan. Yang tidak bisa menulis buku, tidak bisa menulis artikel, hanya bisa menulis status di Facebook, di TikTok, di WA, silahkan tulis status tentang hadis, kemudian sebarkan. Yang nulis buku nggak bisa, nulis artikel nggak bisa, nulis status nggak bisa, komen nggak bisa, kemudian cukup share hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang di dunia itu udah sangat banyak ustadz, situs-situs yang terpercaya yang mereka mendokumentasikan hadis kemudian men-share-nya. Di antaranya misalnya ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kemudian situs-situs yang lainnya silahkan. Insya Allah dengan perbuatan di zaman sekarang ini men-share hadis cukup menggunakan ibu jari saja. Klik share, terus lakukan. Dan insya Allah hasil perbuatan kita tersebut selama internet itu ada, selama dunia maya itu ada, kita akan kebagian pahalanya. Allahumma amin. Nah, sekarang mari kita baca ulang. Ini dari kitab Faidul Qadir ya, karang Imam Al-Munawi tafsirannya kira-kira. Naddarallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw 'amin sami'in. Naddarallahu mar'an, semoga Allah membuat berseri wajah orang-orang. Orang siapa? Sami'a yang mendengar. Mendengar dari siapa? Minna, dari aku Rasulullah plus para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka dengar? Syai'an, sesuatu. Jelas kata kuncinya ada nadhrah, mendengar dari Rasulullah dan sesuatu. Jadi orang-orang yang mendengar sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpotensi mendapatkan balasan nadhrah. Apa yang mereka sesuatu itu apa maksudnya? Tentu sesuatu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta azam atau cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Terus ini lebih umum. Jadi tidak disebutkan khusus hadis saja, enggak disebutkan Al-Quran saja, enggak, pokoknya umum. Jadi semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ajaran Al-Quran masuk ke dalam kategori ini. Faballaghahu, kemudian menyampaikan kepada sesuatu tersebut kama sami'ahu, seperti yang dia dengar. Jadi mendengar sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sesuatu tersebut disampaikan kepada orang lain apa adanya, tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tentu bisa langsung mendengar perkataan Rasulullah, bisa langsung melihat perbuatan Rasulullah, dan juga bisa langsung menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya dia itu begini dan begitu.
Nah, apa sahabat yang tahu tersebut kemudian disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Nah, urgensi dari menyampaikan hadis seperti ini pada waktu itu, kita sama-sama tahu bahwa di zaman Rasulullah SAW ilmu Islam itu belum terdokumentasikan seperti sekarang. Sehingga bisa jadi sebagian sahabat tahu hadis tentang wudhu misalnya, yang lainnya belum. Sehingga yang tahu itu seharusnya menyampaikan kepada yang belum tahu. Sahabat lain mungkin tahu tentang tata cara sholat dan sahabat yang lainnya belum, sehingga yang tahu seyogyanya menyampaikan kepada yang belum tahu. Nah, masuk kepada zaman tabi'in. Para tabi'in ini mungkin langsung mendengar hadis Rasulullah SAW dari para sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka menyampaikannya kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Tentu di zaman sekarang ini kita tidak bisa mendengar langsung hadis Nabi SAW langsung dari Rasulullah, tidak mungkin, karena Rasulullah sudah wafat dari dulu. Tapi yang paling utama ada orang-orang ahli hadis yang memiliki sanad mutasil sampai Rasulullah SAW. Sehingga yang utama kita itu mendengar langsung hadis Rasulullah dari orang seperti itu, yang punya sanad mutasil kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar, dia dokumentasikan, bisa dengan menulisnya, bisa dengan membuat makalah, bisa dengan cara membuat blog, bisa membuat catatan di Facebook, di WA, di TikTok, dan lain-lain. Nah, kemudian ketika catatan-catatan tersebut atau dokumentasi tersebut disebarkan, insya Allah itu merupakan salah satu perbuatan yang dijanjikan mendapat pahala nadhrah ini. Farubba mubalaghin aw amin sami'in. Terkadang banyak orang yang kita kasih tahu itu justru lebih mengerti dari isi hadis, lebih mengerti dari kita. Maksudnya begini, artinya saya mengasih tahu kepada Anda. Nah, terkadang Anda ini lebih paham mengenai apa yang saya beritahukan itu. Nggak masalah. Karena dalam konteks menyebarkan hadis ini, kita tidak perlu berpikir apakah yang kita kasih tahu itu lebih pandai dari kita atau tidak. Apakah yang kita kasih tahu itu lebih bodoh atau tidak. Mau lebih bodoh, mau lebih pandai, kalau memang layak kita kasih tahu hadis yang kita tahu kasih tahu. Kalau dia lebih faqih istilahnya, maka dengan hadis yang kita kasih tahu kepada dia, maka dia bisa memutuskan beberapa hal, bisa istinbat hukum, mengeluarkan hukum dari hadis tersebut. Kalau dia lebih bodoh misalnya, maka dia bisa belajar dari kita, saling belajar. Itu baca. Jadi hadis yang ke-9263 ini kesimpulannya, kalau kita mendengar hadis, kemudian menyampaikannya kepada orang lain seperti yang kita dengar, tentunya kita harus yakin bahwa hadis yang kita dengar itu adalah memang benar-benar hadis Rasulullah SAW, bukan hadis palsu, bukan hadis maudhu dan lain-lain lah kita sampaikan. Nah, lalu dalam konteks modern ini gimana? Misalnya kita nggak ketemu orang yang langsung punya sanad mutasil kepada Rasulullah SAW. Kita yang sudah punya niat untuk menyebarkan hadis, untuk men-share hadis, tidak perlu putus asa. Karena zaman sekarang itu kitab-kitab hadis sudah terdokumentasikan dengan baik. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan Ibnu Majah, ada Musnad Ahmad dan lainnya. Nah, dari kitab-kitab itu muncul kitab-kitab yang banyak seperti yang saya baca. Ada kitab Al-Jami' As-Shahih karangan Imam Suyuti. Juga dengan banyak buku-buku yang memuat hadis hadis Rasulullah. Begitupun di dunia maya banyak situs-situs
banyak web, banyak ustadz, banyak kiai, banyak ajengan yang menyebarkan di situ. Kita cukup men-share saja. Gunakan jari kita, like, share, and komen yang positif untuk memotivasi orang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada hadis nomor 9264. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laisa bi faqihin." Naddarallahu mar'an, semoga Allah membuat wajah orang berseri-seri. Siapa orang tersebut? Sami'a, yang mendengar dari siapa? Minna, dari Rasulullah dan juga para sahabat. Apa yang dia dengar? Hadisan, hadis. Fahafidhahu, setelah dia mendengar, fahafidhahu, kemudian menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Bisa dengan cara menghafalkannya di kepala, dan bisa juga dengan cara menuliskannya, dan juga bisa cara dengan mempostingnya di suatu web atau suatu blog. Intinya adalah hafid itu menjaga hadis tersebut. Nah, setelah dia menjaga, setelah dia mendokumentasikan, mengolah data tersebut, hatta yuballighahu, sehingga dia bisa menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang orang yang membawa fikih atau yang membawa hadis tadi itu, dia sampaikan kepada orang lain yang justru lebih paham tentang hadis tersebut, nggak masalah. Warubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Dan terkadang banyak orang yang membawa fikih, membawa ilmu, membawa hadis tersebut tadi itu, justru bukan ahli fikih, justru bukan ahli hadis, nggak apa-apa. Dengan kata lain, kita ahli hadis ataupun tidak, kalau kita menemukan hadis dan yakin hadis itu benar, jelas referensinya, maka sebarkan saja. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala naurah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita itu mendapatkan masuk kepada golongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal kalau Allah mera'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Karena apa? Karena syarat menyampaikan hadis ini yang disebutkan di sini itu adalah kama sami'ahu, seperti yang dia dengar, otentik, apa adanya, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Keuntungannya apa? Keuntungannya, kalau hadisnya pas, biarlah nanti orang-orang alim, orang-orang ahli hadis yang memberikan komentar, yang membenarkan, yang menambahi atau yang mengurangi, sehingga hadis tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Tugas kita hanya menyampaikan saja, tabligh. Sekarang kita baca dari satu hadis lagi biar lengkap, dari Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2658. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Naddarallahu mar'an sami'a minna maqalati. Kalau pada hadis sebelumnya disebutkan yang dia dengar itu apa? Yang pertama syai'un umum, apa saja. Yang kedua khusus haditsun, hadis. Dan yang keempat ini maqalatun, juga lebih umum lagi. Nah, kalau di sini disebutkan proses sebelum dia menyebarkan hadis itu, pertama mendengar, mencari data, mencari hadis, tentu dengan makna sami'ah yang lebih luas. Nah, setelah dia mendengar fawa'aha, kemudian mencoba memahami hadis tersebut, wa hafidhaha, kemudian menjaga hadis tersebut dengan cara menghafal, menulis, mendokumentasikan dan lain, wa ballaghaha, kemudian menyampaikannya kepada
lain. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Al-Mutaffifin ayat 24. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Al-Qiyamah ayat 75. Walaqahum nadratan wa surura. Al-Insan ayat 11. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nadarallahu mara'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw 'amin sami'in. Kitab Al-Jami'us Shahih hadis nomor 9263 diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nadarallahu mara'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti hadis nomor 9264 diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nadarallahu mara'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Sunan Tirmidzi hadis nomor 2658. Mudah-mudahan ketiga hadis Nabi ini yang kita baca bersama-sama, kemudian 3 ayat suci Al-Quran ini menjadi dasar fondasi dan menjadi tujuan kita motivasi untuk terus-menerus belajar hadis, mendokumentasikannya, kemudian men-sharekannya baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bagi kawan-kawan yang berada di dunia digital, jangan lupa memanfaatkan akun-akun digital yang kita punya seperti TikTok, Facebook, YouTube, email, situs, website, dan lain-lainnya untuk digunakan sebagai sarana menyebarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan usaha kita menyebarkan hadis Nabi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kenikmatan kita di dunia yang sangat banyak dan juga di akhirat yang sangat banyak, sehingga terciptalah apa yang dinamakan nadrah, yaitu pancaran nikmat yang bisa terlihat di wajah-wajah kita. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, jadikanlah kita sekalian merupakan orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat nadrah, ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.